Hai, gue Angelina Nabila, kembali lagi di Chasing Reality. Ya, kali ini gue akan bahas tentang tribalisme dalam perpolitikan di Indonesia. Kalau kalian dengar tentang kata tribal nih, apa sih yang ada di pikiran kalian? Karena derivasinya dari kata tribe, mungkin ada dari kalian yang pikirannya langsung ke arah suku-suku atau kelompok kecil di masyarakat. Ya nggak salah. Tapi dalam konteks tribalisme ada pergeseran makna yang lebih luas lagi. Selama kurang lebih 200.000 tahun sebelum menjadi sebuah bangsa, manusia mula-mula mendirikan kelompoknya sendiri yang dibuat atas dasar kesamaan identitas, kepercayaan, nilai hidup, pekerjaan, bahasa, dan lain sebagainya. Mereka berkumpul, berburu, meramu, beranak pinak dalam sebuah kelompok sosial kecil yang bisa disebut dengan suku. Dalam suku-suku ini ada sistem yang mengatur kehidupan bermasyarakat, mulai dari nilai, norma, bagaimana cara untuk berpolitik. Misal kalian pengen memilih kepala suku nih, zaman dulu gimana sih? Bagaimana cara berekonomi, dan lain sebagainya. Dalam beberapa abad terakhir, kita berubah dari masyarakat tribal dan mengganti organisasi sosial kesukuan ini dengan lembaga-lembaga yang tidak bersifat personal dan berbasis aturan. Misalnya, pasar untuk mengatur perekonomian kita. Dulu barter kan? Pemilu untuk mengatur politik kita. Tapi ternyata nggak semua hal itu berubah. Untuk mempertahankan hidup, kelompok-kelompok atau tribe pada saat itu saling memusuhi, entah berperang, menyebarkan berita bohong, mengobarkan api permusuhan terhadap kelompok lain, dan lain sebagainya. Nah, artinya tribalisme atau kesukuan ini menjadi sebuah bagian sejarah yang tidak terpisahkan. Hingga saat ini pun tribalisme sayangnya masih digunakan walaupun mengalami perluasan makna. Misalnya nih, dukungan membabi buta terhadap klub sepak bola. Kalian sering lihat nggak sih? Kayak misal bonek Arema, nasionalisme buta, fanatisme terhadap agama, partai, tokoh politik, dan lain sebagainya. Sebenarnya, mengidentifikasi diri sendiri ke dalam suatu kelompok adalah insting paling purba dalam diri manusia. Nah, cara paling mudah untuk mengaktifkannya adalah dengan cara menyebar ketakutan. Ketakutan pada zaman purba membuat satu suku bisa bertahan hidup dengan melawan suku-suku lainnya. Dengan narasi kita melawan mereka, atau kalian pernah dengar nggak sih narasi us versus them? Nah, satu kelompok ini punya landasan untuk membenci dan melawan kelompok lain. Nah, apa sih kira-kira yang terjadi jika ketakutan tersebut digunakan dalam politik? Nightmare dong, of course. Dalam konten kali ini, gue akan jelasin kenapa tribalisme dalam politik itu bahaya dan kenapa kita lebih memilih kandidat atau parpol yang memiliki kesamaan identitas dan apa aja konsekuensinya. Pertama gue baca nih tulisannya Amy Chua dalam tulisannya yang berjudul Political Tribes. Di situ ia membahas tentang maraknya tribalisme dalam bentuk politik identitas di seluruh dunia. Human beings are tribal. We're hardwired that way. We need to belong to groups. The problem is when tribalism takes over a political system. Menurut Chua, tribalisme adalah insting dasar kemanusiaan. Karena ya, of course, adanya sense of belonging yang menyebabkan seseorang ini menjadi fanatik karena sebuah kesamaan. Bisa jadi karena kesamaan suku lah, agama lah, ras, keyakinan politik, kepentingan bersama, dan lain sebagainya. Kalian ngerasa nggak sih, kayak misal nih, salah satu bentuk paling dasar dari tribalisme, ketika kalian misal masuk di sekolah baru nih, baru banget kalian ospek masuk kampus, kalian bisa kenalan karena apa misal? Karena misal kalian denger nih, ada orang ngomong pakai bahasa Jawa, wah kenalan kali ya, ada kemungkinan bisa lebih nyambung gak sih karena berasal dari daerah yang bahasanya sama? Tribalisme ini dapat memengaruhi bahkan mengubah cara pandang anggota-anggotanya tentang dunia di sekitar mereka. Kelompok-kelompok tribal ini saling bersengketa merebut dominasi. Sengketa ini nggak akan terelakkan apabila kelompok minoritas dapat mendominasi suatu situasi, bisa jadi situasi ekonomi. Salah satu contohnya ya, di negara ada tuh terjadi penjarahan massal karena kelompok tribal mayoritas merasakan ketidakadilan ketika etnis Tionghoa yang pada saat itu minoritas dianggap lebih mendominasi secara ekonomi. We humans are not naturally democratic animals. We're naturally tribal. Inti dari mentalitas tribalisme adalah kita nggak mungkin bisa bicara dengan baik terhadap satu sama lain, mengkambing hitaman, penghasutan, dan narasi kayak us versus them kayak yang tadi. Salah satu contohnya ini Nazi. Pada awalnya, pembantaian Yahudi karena narasi antisemitik ini berasal dari sentimen Hitler terhadap ras non-Arya alias orang-orang yang tidak memiliki kulit putih, rambut pirang, bermata biru. Jadi kalau misalkan kalian bahas tentang penjajahan Israel terhadap Palestina menggunakan kacamata pandang antisemitik, misal kalian bilang, pantaslah mereka dulu dibantai, udah bener Hitler dulu, bapak kau kiper MU. Kalau misalkan Hitler masih ada, nggak cuma Yahudi kayaknya yang dibantai. Anda semua yang non-Arya ini, gue yang Jawa, orang lain yang dari suku lain ini juga kayaknya nggak selamat kalau kita tinggal di daerah tersebut. Tribalisme ini suatu hal yang amat disayangkan ya. Karena di negara Indonesia yang demikian diverse, alias beragam, hidup berdampingan berbagai suku, agama, ras, kebudayaan, kelompok masyarakat, konflik horizontal ini nggak akan terelakkan ketika mentalitas tribal ini terus dilanggengkan. Mau sampai kapan sih kalian mau milih presiden cuman karena beliau orang Jawa?
Sampai kapan kalian mau nolak calon mantu karena katanya orang Padang tuh pelit lah, apalah. Sampai kapan nggak mau temenan sama orang Tionghoa karena ada sentimen nih, katanya mereka tuh makan semua hal yang berkaki 4 kecuali meja. Itu nggak masuk akal. Nah, dalam konteks tribalisme dalam politik nih, dalam menentukan pilihan parpol, masyarakat Indonesia ini cenderung melihat identitas ketokohan yang dianggap mewakili partai daripada gagasan partai itu sendiri. Nah, tokoh ini kadang diidolakan mati-matian karena persamaan seperti di atas yang tadi yang udah gue sebutin. Kadang, bahkan mereka ini belum tentu sejalan dengan partai politik tempat mereka bernaung. Salah satu contohnya ya, studi kasus perilaku pemilih di pemilu 2014 DPRD NTT, Dapil Timur Tengah Selatan. Salah satu simpulannya, masyarakat atau pemilih di daerah pemilihan tersebut masih cenderung menggunakan pendekatan proksimitas atau kedekatan atas kesamaan suku, agama, tempat tinggal, dan kekerabatan dalam menentukan perilaku untuk memilih calon legislatif di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini juga terjadi di tempat lain dong. Salah satu contohnya yang lain ya, studi kasus perilaku pemilih di pemilu 2014 DPRD Kabupaten Muara Enim. Isi dari studi tersebut, tingkat elektabilitas masing-masing caleg ini tampaknya sangat dipengaruhi oleh daerah asal tempat caleg. Hasil survei juga memberikan gambaran secara umum bahwa sebagian besar pemilih sekitar 59,4% telah memiliki pilihan. Nah, hal ini bisa jadi dikarenakan responden ini memiliki hubungan emosional dengan caleg. Misalnya, ada relasi keluarga, teman, atau sesimpel kesamaan suku atau etnis deh. Nah, hasil survei juga menunjukkan bahwa faktor etnis atau putra daerah relatif dominan. Sekitar 57% pemilih menginginkan caleg berasal dari asli putra daerahnya. Nah, hal ini sebenarnya bisa dimengerti sih, karena pemilih pasti beranggapan bahwasanya tokoh dengan kesamaan latar belakang atau identitas ini cenderung akan lebih mengerti visi, misi, permasalahan, atau keluhan mereka. Diharapkan tokoh ini akan mampu mewakili suara mereka berdasarkan kesamaan tersebut. Padahal kan belum tentu ya. Nah, ada banyak sekali hal yang harus dipertimbangkan, seperti ideologi dan stance partai, rekam jejak dan sepak terjang individu, serta juga sih dalam isu-isu strategis yang menjadi kekhawatiran pemilih. Contohnya nih, kalau misalkan gue punya kekhawatiran terhadap isu lingkungan, sebelum gue memutuskan untuk nyoblos seorang tokoh, pasti gue harus lihat dong sepak terjang tokoh tersebut di isu ini tuh kira-kira cukup memuaskan gak ya buat gue? Dan gak cuma di individu ini, kalau misalkan dia tergabung dalam sebuah partai, komunitas, dan sebagainya, kita harus lihat selama ini rekam jejaknya seperti apa. Konsekuensi logis dari tribalisme ini adalah penggunaan politik identitas yang bisa jadi akan menyebabkan tereskalasinya gesekan horizontal. Contohnya, pendukung tokoh A yang mayoritas berasal dari agama A, berkonflik dengan pendukung tokoh B yang mayoritas berasal dari agama B. Jadinya ini nggak cuma perang ide, perang gagasan, dan lain sebagainya, ini perang identitas. Jadinya kayak us versus them. Kalau lu milih dia, berarti lu nggak peduli sama aspirasi dari kelompok gua. Padahal kan belum tentu seperti itu ya. Alhasil, Bhinneka Tunggal Ika ini semakin menjadi slogan yang jauh ya dari realita kalau misalkan tribalisme ini terus dilanggengkan dalam masyarakat. Meskipun pada awalnya tribalisme adalah respons alamiah manusia untuk mengikatkan diri terhadap kelompok yang serupa dengan mereka, tapi kalau tribalisme ini digunakan dalam kontestasi politik atau dipolitisir, risikonya tuh jelas berbahaya. Mau sampai kapan sih rakyat kecil berantem sama rakyat kecil lainnya? Nah, kayaknya dari gue cukup sampai situ aja ya. Kalau misalkan kalian punya advice, saran, suggestion buat gue, next episode mau bahas apa nih? Jangan ragu-ragu buat taruh di comment box di bawah ini. Jangan lupa like and subscribe Malaka Project. Bye-bye.